Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrayu, kelas 27A, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Bone. Video ini merupakan salah satu tugas video evaluasi dari mata kuliah pengelolaan perpustakaan di sekolah dasar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian atau pengolahan bahan pustaka. Baik. Yang pertama yaitu pengadaan bahan pustaka. Menurut artikel Mahmudin Khairan pada tahun 2009 yang berjudul Pengadaan Bahan Pustaka mengatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan ini merupakan salah satu bagian dari perpustakaan. Jadi tugas dari perpustakaan ini adalah bagaimana perpustakaan itu mengembangkan dan mengadakan beberapa informasi yang mengenai bahan pustaka seperti buku, majalah, dan lainnya. Dalam proses penyeleksian melibatkan proses decision making, yaitu bagaimana para pengelola perpustakaan ini melakukan persetujuan mengenai bahan pustaka apa yang akan dimasukkan dalam perpustakaan. Adapun beberapa bentuk pengadaan perpustakaan, yang pertama yaitu pembelian, yang kedua yaitu pertukaran, yang ketiga hadiah, dan yang keempat yaitu keanggotaan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengelolaan bahan pustaka. Dalam artikel yang berjudul Pengolahan bahan pustaka berupa buku di UPT Universitas Negeri Yogyakarta karya Sulfia Puspitasari pada tahun 2009 mengatakan bahwa pengelolaan bahan pustaka adalah dari masuknya bahan pustaka sampai dengan bisa dimanfaatkan atau dipinjamkan oleh pemustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengelolaan bahan pustaka. Rita Retnaningsih pada bukunya halaman 6 2007 ada dua proses pengolahan bahan pustaka. Yang pertama yaitu sistem manual dan sistem otomasi. Yang pertama mengenai sistem manual. Sistem manual di sini adalah suatu sistem yang tanpa menggunakan alat teknologi atau komputer. Jadi sistem ini dilakukan secara manual, baik pengelola perpustakaan menggunakan tulisan tangan maupun yang lainnya. Adapun tahap pengelolaan sistem manual, yang pertama yaitu pengecapan, yang kedua yaitu inventaris, kemudian yang ketiga klasifikasi, kemudian penempelan label, kemudian penempelan lidah buku peminjaman, kemudian penempelan barcode, dan pengendalian buku ke sirkulasi. Jadi sirkulasi di sini adalah salah satu bentuk pelayanan, baik pelayanan peminjaman maupun membaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem otomasi. Jadi sistem otomasi di sini adalah kebalikan dari sistem manual. Sistem otomasi di sini yaitu pengelolaan bahan pustaka menggunakan alat teknologi atau biasa disebut komputer. Di sini adapun tahapannya, yang pertama yaitu katalogisasi atau pemasukan data bahan pustaka. Kemudian yang kedua pencetakan katalogisasi, kemudian selanjutnya itu pemberian label, dan yang keempat yaitu pemberian barcode. Dalam buku Organisasi Ilmu Perpustakaan karya Wiji Suwarno pada tahun 2016 mengatakan bahwa salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam sistem otomasi ini yaitu menggunakan Slims. Jadi Slims di sini merupakan salah satu aplikasi yang memberikan yang bersifat terbuka bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian bahan pustaka secara runtut. Adapun proses pengelolaan bahan pustaka, yang pertama yaitu proses seleksi. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses pengelolaan. Kemudian yang keempat pemberian label. Yang kelima yaitu pemberian sampul supaya buku ini terawat. Kemudian yang keenam pemberian tagging, yaitu sistem keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu penyerahan buku yang telah siap layan dari petugas pengelolaan ke petugas pelayanan. Itulah pemaparan materi saya mengenai penyajian atau pengelolaan bahan pustaka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.